Halo, sebelumnya suara saya kedengaran nggak ya? Halo? Masuk nih. Oke. Jelas. Jelas kan nih suaranya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabar nih? Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Dan semoga yang puasa tetap dilancarin puasanya. Oke, ini kan karena mau ada acara pelatihan nih. Apalagi nih sore-sore gini ya kan, yang biasanya jam-jam segini tuh jam-jam rawan, jam-jam ngantuk, jam-jam lapar. Tapi nggak apa-apa ya, pasti bakal terus semangat dong, apalagi buat dapetin materi, buat dapetin pelajaran yang pastinya bakal menarik dan bagus banget nih. Kapan lagi ya kan bisa ngabuburit sambil belajar. Oke, ilmu yang bakal dikasih pada pemateri hari kita ini pastinya bakal berguna banget, apalagi buat kita sebagai mahasiswa pendidikan sejarah. Nah, sebelumnya tuh mau nanya nih, sekarang tuh lagi bertepatan hari apa sih? Hari Pendidikan. Iya, bener banget. Nah, kebetulan hari ini kan bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Tuh, makin keren banget dong acaranya karena bertepatan sama Hari Besar Nasional. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada BEM Prodi Pendidikan Sejarah karena telah menyediakan wadah pelatihan penulisan esai pada hari ini. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Kak Muhammad Fahriansyah selaku pengisi pemateri pada hari ini, dan juga yang nggak kalah pentingnya, selamat datang dan selamat bergabung untuk para peserta dan hadirin sekalian pada acara Sejarah Berkarya 2021 Pelatihan Esai dengan tema Penulisan Populer dan Penyampaian Narasi Sejarah. Oke, sebelum acaranya kita mulai, diharapkan kepada para peserta untuk menyalakan kameranya dan menonaktifkan audionya ya, agar acara kita dapat berjalan dengan lancar. Nah, udah ngomong panjang lebar, segala macam, tuh rasanya nggak afdol kalau kita nggak kenalan. Sih, sesuai dengan pepatah nih, kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal ya jangan ditinggal. Oke, perkenalan, saya Andini Febriani dari Mahasiswa 2019 yang alhamdulillah dikasih kesempatan sebagai Master of Ceremony untuk memandu acara pelatihan pada hari ini. Oke, langsung aja ya. Berikut saya juga akan membacakan nih susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu ada pembukaan, kemudian ada sambutan, lalu ada penyampaian materi dari Kak Muhammad Fahriansyah yang akan disambung dengan sesi tanya jawab. Kemudian yang terakhir ada sesi dokumentasi dan penutupan. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan sambutan terlebih dahulu dari Ketua Pelaksana kita, acara Sejarah Berkarya 2021, yaitu Saudari Laila Amalia. Kepada Saudari Laila Amalia dipersilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Jelas. Untuk dimengerti, kita perlu dipahami. Untuk dipahami, kita perlu didengar. Untuk didengar, kita perlu bersuara. Lalu, suara apa yang akan kita pakai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmat kepada kita semua. Hingga saat ini kita masih bisa survive menghadapi virus yang sangat menyeramkan ini. Bahkan sampai saat ini kita belum bisa memprediksi sampai kapan hal tersebut akan berakhir. Yang terhormat Ibu Nur Aini Marta, SSM HUM, selaku Pembina Opmawa Pendidikan Sejarah. Yang terhormat Saudara Umar Ali, selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah. Yang terhormat Kak Fahriansyah, selaku pemateri pada mentorship hari ini. Dan yang saya banggakan teman-teman panitia serta peserta yang turut meluangkan waktunya untuk menimba ilmu dan saling temu di tengah sibuknya waktu. Dalam rangka mengembangkan kompetensi di bidang kepenulisan dan juga public speaking, serta juga hari ini kita menyambut Hari Pendidikan Nasional, kami Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah berkonsisten dan juga berinisiasi untuk mengadakan pelatihan dan mentorship secara kontinu ke depannya, yang mana pelatihan ini kami sebut dengan Sejarah Berkarya. Yang mana secara tujuan sejarah berkarya ini kami menginginkan untuk agar mahasiswa-mahasiswi pendidikan sejarah lebih aktif dan lebih prestatif lagi. Teman-teman juga perlu tahu bahwa
sejatinya di dalam iklim dunia perkuliahan dan dunia perkampusan ada dua spektrum yang menjadi parameter keaktifan mahasiswa, yaitu vertikal dan horizontal. Yang mana kita tahu secara vertikal biasanya teman-teman melakukan afiliasi dan turun aksi untuk menyuarakan keresahan, tetapi secara horizontal kita bisa menyuarakan keresahan-keresahan kita melalui karya-karya yang nantinya kita buat. Sehingga mentorship kali ini juga dapat mewadahi teman-teman dalam hal tersebut, dan mungkin secara eksplisit materi-materi ini tidak didapatkan dalam mata kuliah dan juga kurikulum perkuliahan. Kami juga percaya bahwasannya mahasiswa-mahasiswi pendidikan sejarah memang memiliki kompetensi dalam minat bakat yang beragam. Oleh sebab itu, kami akan terus berusaha untuk bagaimana pada kedepannya kami akan terus memfasilitasi hal-hal tersebut dengan pelatihan-pelatihan mentorship secara berkelanjutan, agar nantinya minat bakat setiap mahasiswa terus terasah dan menghasilkan karya yang lebih progresif. Kami juga sadar bahwa setiap acara tidak pernah luput dari kekurangan, oleh sebab itu saya mewakili teman-teman panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan, dan juga mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Laila Amalia atas sambutannya. Langsung saja nih untuk memulai acara ini, berhubung acara tadi sudah dibuka, dan kayaknya juga peserta udah nggak sabar ya untuk dengerin dan dapetin materi yang bagus banget nih. Langsung aja saya memperkenalkan moderator kita pada hari ini yang juga keren banget, yang akan memandu diskusi pada hari ini, yaitu Saudari Ayu Meilasari yang biasanya akrab dipanggil Meila. Kak Meila ini merupakan mahasiswi pendidikan sejarah 2019 dan juga merupakan juara 3 mahasiswa berprestasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2021. Oke teman-teman, mari kita langsung sambut saja moderator kita. Kak Meila, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Andin. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang sudah tadi dikatakan oleh Kak Andin, bahwa hari ini kita akan mengikuti mentorship yang bertemakan pelatihan esai, penulisan populer, dan juga penyampaian narasi sejarah. Dan ini akan dibawakan oleh Kak Muhammad Fahriansah. Mungkin teman-teman di sini masih pada bingung gitu ya, kenapa sih kita harus mengikuti mentorship penulisan esai ini? Memangnya esai itu apa sih gitu kan? Jadi esai itu kan adalah sebuah karangan prosa yang dimana membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Nah, biasanya di dalam esai ini memang berisi tentang opini, lalu juga ada pandangan atau ekspresi pribadi dari penulisnya, dan mengenai suatu hal yang sedang terjadi atau berlangsung di masyarakat. Tapi ketika menulis esai, kita mungkin pernah terlintas di pikiran kita bagaimana sih teknik-teknik menulis artikel atau esai yang sesuai dengan dasar-dasar penulisan, atau bahkan kita masih bingung bagaimana struktur penulisan dari artikel atau esai itu sendiri. Nah, dengan mengikuti mentorship ini diharapkan teman-teman nantinya bisa menulis artikel atau esai yang sesuai dengan struktur penulisan tersebut. Oke, baik. Saya akan membacakan mengenai Kak Fahriansah selaku pembicara pada sore hari ini. Jadi Kak Fahriansah ini merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah angkatan 2018. Kak Fahri ini memang sudah menggeluti bidang penelitian, penulisan sejak duduk di bangku perkuliahan sejak tahun 2018. Dan tulisan-tulisan Kak Fahri ini memang berfokus pada kajian sejarah kesehatan Indonesia, lalu ada sejarah politik serta hubungan internasional. Lalu pada tahun 2019, Kak Fahri ini memang sudah aktif di salah satu komunitas sejarah, History Agents, sebagai penulis konten dan juga pemimpin redaksi komunitas pada Januari sampai November 2020. Nah, lalu di bidang penelitian ilmiah ini, Kak Fahri ini pernah menulis artikel nih di salah satu jurnal ilmiah tentang dinamika pendidikan pasca politik etis tahun 1901. Bahkan Kak Fahri ini sempat mengasisteni Bu Masih dalam penelitiannya tentang dinamika pendidikan Pancasila dari Orde Baru hingga Reformasi. Keren banget ya teman-teman. Nah, selain itu Kak Fahri ini memang dari sejak Februari
tahun 2021 sudah menjadi kontributor tetap di media daring Tirto ID. Lalu saat ini Kak Fahri ini sedang melakukan penelitian maksud saya tentang pandemi flu Asia di Indonesia tahun 1957 sampai 1958. Oke, saya sapa dulu Kak Fahri. Halo. Ya, Meila, kedengeran nggak suaranya? Iya, terdengar Kak. Ya. Kak Fahri, apa kabar Kak? Baik, Meila. Ya, mungkin langsung saja Kak disampaikan mengenai materi penulisan populer dan juga penyampaian narasi sejarah. Ya, silakan Kak Fahri. Ya. Nanti share screen ya, panitia. Udah saya kasih PPT-nya ya. Iya Kak. Panitia bisa tolong di share screen. Ya, bisa langsung dimulai Kak Fahri, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya saya ingin berterima kasih dulu kepada BEM ya, kepada Laila, Umar yang telah mengundang saya dalam acara perdana Sejarah Berkarya. Sekaligus ini juga jadi acara perdana bagi saya karena untuk pertama kalinya tampil di publik di luar ranah kelas seperti ini ya. Sebelumnya saya tadi sudah diperkenalkan oleh moderator, saya masih mahasiswa juga angkatan 2018, tapi sejak tahun 2021 awal di bulan Februari ya, saya direkrut oleh Tirto menjadi kontributor tetap di sana. Sebelumnya Laila menginginkan saya untuk menyampaikan materi tentang esai sejarah. Tapi saya bilangin ke Laila gimana kalau misalkan saya nyampein tentang esai populer aja, karena kan kalau esai sejarah itu kan saya rasa mahasiswa sejarah juga udah pada bisa lah. Setiap mata kuliah tugas akhirnya pasti buat esai. Satu semester ada berapa esai yang dibuat. Nah, kenapa enggak esai populer aja gitu? Terus Laila menyetujui, ya udah nggak apa-apa lah. Ya, next. Ya, jadi sebelum kita melangkah lebih jauh ya, kita harus pahami dulu arti kata populer itu sendiri. Kalau dari KBBI, populer itu artinya disukai orang banyak, mudah dipahami orang banyak. Artinya populer ini mempunyai tempat tersendiri di publik dalam artian seperti itu. Nah, sebelum membahas definisi lebih lanjut, kehadiran tulisan populer atau esai populer itu tidak terlepas dari adanya tulisan ilmiah akademis. Tulisan ilmiah akademis itu biasanya bentuknya itu berupa jurnal akademik. Nah, kita tahu kalau misalnya jurnal akademik itu kan berisi pengetahuan baru, terus disampaikannya pun dengan format ilmiah. Bahasanya bahasa tingkat tinggi, bahasa ilmiah. Penyampaiannya pun rumit. Terus belum lagi halamannya tuh panjang banget sampai 20 halaman lebih gitu. Nah, sebenarnya nggak salah sih kalau misalkan format jurnal akademis itu seperti itu, karena emang target pembacanya pun kalangan ilmuwan, kalangan akademisi yang menggeluti bidang itu. Tapi permasalahannya kan pengetahuan baru yang diungkap di jurnal akademis itu belum tentu sampai ke ranah publik gitu, karena publik itu tadi alasannya udah bahasa tingkat tinggi, gak ngerti lagi. Saya pun kadang kalau misalnya baca jurnal, apalagi jurnal-jurnal sejarah tuh yang tulisan-tulisan profesor-profesor dalam negeri luar negeri itu udah tingkat tinggi yang saya juga bingung bacanya kayak gimana gitu. Nah, makanya penulisan populer ini jadi jembatan antara penyajian untuk akademis dan publik. Nantinya esai populer atau artikel populer itu menghindari apa yang sudah ada di jurnal akademik ya. Dari segi bahasanya, istilah-istilah tekniknya itu disederhanakan, dikeluarkan di dunia para ahli untuk ditaruh di ranah umum yang dipahami audiens yang lebih luas. Poinnya adalah tujuan artikel populer ini adalah target pembacanya adalah publik. Jadi kita harus menyederhanakan tulisan-tulisan yang ribet, bahasa-bahasa tingkat tinggi dan segala macam. Nah, kita lanjut ke aspek yang sejarah ya. Dalam disiplin sejarah itu kita sering dianggap ya
masyarakat itu menganggap sejarah sebagai sesuatu yang kurang penting dan kurang menarik penyajiannya. Kenapa kurang penting? Karena misalkan menurut saya sejarah itu dominasinya kebanyakan adalah sejarah politik yang membicarakan orang besar dan kekuasaan. Nah, sejarah-sejarah yang seperti itu topiknya adalah jauh dari masyarakat secara emosional. Jadi masyarakat tuh nganggapnya nggak begitu suka lah. Sepanjang pengalaman saya, masyarakat tuh lebih menyukai sejarah-sejarah yang dekat dengan dia, misalkan kayak sejarah makanan, sejarah gaya hidup, gaya busana, dan lain sebagainya. Dan selain itu juga sejarah itu selama ini hanya mengungkap fakta-fakta aja seperti tahun terjadinya suatu peristiwa, tanggal, dan lain sebagainya. Nah, apalagi yang kurang penting dan itu semua penyajiannya itu gak menarik gitu. Selama ini kan sejarah itu sebelum era sekarang yang banyak teknologi segala macam, di zaman Orde Baru misalkan, sejarah itu penyajiannya kan hanya melalui jurnal akademik ataupun koran gitu. Jurnal akademik itu kalau yang terkenal dalam sejarah itu jurnal Prisma namanya. Itu dari tahun 70 sampai sekarang selalu menyajikan pengetahuan baru tentang ilmu sosial. Kalau misalkan di koran pun ada narasi sejarah, tapi itu gak banyak gitu. Dan itu pun tetap dikontrol oleh pemerintah, karena kan di zaman Orde Baru ketat juga kan pers itu. Nah, ngomong-ngomong tentang narasi sejarah gitu kan, di Orde Baru itu ada tokoh ya, namanya Ong Hok Ham. Ada yang tahu nggak Ong Hok Ham itu siapa? Kalau yang baca bukunya Madiun dalam Kemelut Sejarah, Wahyu yang Hilang, Negeri yang Guncang, itu namanya Ong Hok Ham. Jadi Ong Hok Ham itu sejarawan UI, dosen UI, seangkatan sama Suhoki kalau nggak salah. Dia itu sering menulis pionir bisa dibilang menurut saya dalam penulisan populer sejarah itu, karena dia rutin menulis narasi sejarah populer di koran-koran Tempo, di Kompas, dan lain sebagainya. Tapi tentu topiknya pun dia yang main aman aja gitu, yang nggak menyerang pemerintah lah bisa dibilang begitu. Coba di next. Jadi pada poin utamanya adalah media siber atau media sosial, media siber seperti kayak misalkan media digital saat ini, atau media sosial seperti YouTube, Facebook, itu tentu saya lebih banyak dijangkau pembaca ketimbang jurnal akademik. Menurut di sana itu memungkinkan penyebaran pengetahuan yang lebih luas dibandingkan dengan di jurnal akademik. Ini juga termasuk alasan saya membahas ini ya di dalam forum ini, karena kalau misalnya kita kaitan dalam dunia perkuliahan, mahasiswa sejarah itu kan tiap semester kan nulis artikel atau nulis esai. Nah, kalau misalnya nulis artikel yang sifatnya ilmiah, itu saya juga sudah berupaya untuk menyebarkan pengetahuan itu gitu. Karena agak sayang menurut saya kalau misalnya tugas-tugas itu hanya ditaruh di laptop atau berakhir kalau misalnya jelek dihapus gitu. Jadi saya berupaya untuk menyebarkan pengetahuan itu kepada masyarakat melalui beberapa media gitu. Karena waktu kalau saya nulis di Kompasiana dulu itu semua tulisan di Kompasiana itu tulisan-tulisan tugas saya. Tugas sejarahnya mata kuliahnya Pak Hasmi, sejarah politik dan HI, tugasnya Bunia tentang sejarah pergerakan, sejarah sains dan teknologi. Karena biar ini aja, biar dapat pahala lah gitu. Jadi ilmu yang kita dapat di perkuliahan itu disebarkan ke masyarakat yang lebih luas. Di next, kita berlanjut ke teknik-teknik dalam penulisan populer dalam sejarah. Next lagi coba. Ini sebenarnya dari saya aja. Kalau misalkan untuk menulis artikel atau menulis esai, itu langkah baiknya pahamin dulu dasar-dasar penulisannya. Yang pertama itu adalah pilihan kata dan sintaksis. Jadi kalau misalkan dalam penulisan populer, pilih kata itu yang mudah dimengerti. Buanglah kata-kata yang rumit itu. Kalau misalkan ada kata yang misalkan kayak kata ilmiahnya diseminasi, kata populernya penyebaran. Yang kita pilih yang penyebaran itu bukan diseminasi. Jadi pilihlah kata-kata yang dimengerti oleh publik, hindari kata-kata yang rumit. Dari segi sintaksis itu ini ya, kalau nggak tahu sintaksis itu gampangnya kayak tata kalimat. Tata kalimat itu yang logis gitu. Subjek, predikat, objek itu harus jelas. Nggak boleh kebalik-balik. Kedua itu keterampilan penyusunan paragraf. Penyusunan paragraf ini kan ada macam-macam ya, ada paragraf deduktif, induktif, sama campuran. Nah, dalam sejarah itu biasanya
yang paling penting itu bagaimana kita menyusun tulisan itu, jadi gini, kan dalam paragraf itu ada kalimat topik sama kalimat penjelas. Nah, kalau dalam sejarah itu harus jelas. Kalimat topiknya jelas gimana, kalimat penjelasnya gimana. Nanti terkait nomor 2 ini di slide berikutnya nanti saya jelasin. Yang ketiga itu pemahaman terhadap Puebi. Ini pemahaman terhadap Puebi ini yang paling dasar banget. Itu kita harus tahu kapan kita memakai tanda titik, kapan kita memakai tanda koma, kapan kita memakai tanda titik 2, kapan kita memakai tanda kutip. Itu harus jelas. Mungkin hal ini sepele, tapi kadang pembaca itu suka malas duluan kalau misalnya kita tulisan udah acak-acakan segala macam. Termasuk dosen ya. Dosen pun kalau misalkan baca tulisan kita yang acak-acakan, yang Puebi-nya nggak jelas, itu mungkin udah malas duluan gitu. Karena mungkin dapat nilai plus juga kalau misalnya kita rapih gitu nulisnya. Dari segi penyusunan paragrafnya, pilihan katanya, dasar-dasar Puebi-nya itu harus jelas. Mungkin kalau misalnya kita menyebarkan tulisan di media, misalkan di media seperti Historia sebutlah atau Kompas atau Tirto, mungkin tidak akan jadi masalah ketika ini karena di sana ada sistem editorial. Jadi setiap tulisan itu diedit dulu sama editornya, mau tulisan sejelek apapun tidak akan jadi masalah karena udah kali diedit ujung-ujungnya. Tapi ini tuh penting kalau misalnya kalian menulis di media-media kayak seperti Medium atau Blogspot atau Kompasiana, itu penting karena di sana tidak ada sistem editorial, jadi penulisnya harus bertanggung jawab atas tulisan itu sendiri terkait ketiga hal ini. Yang next, nah, ini salah satu tulisan saya tentang super semar dan perubahan kekuasaan di tubuh Auri. Jadi ada garis yang warna oranye sama warna biru. Yang warna oranye itu namanya kalimat topik, yang garis biru itu kalimat penjelas. Nah, di kalimat topik itu saya nulis setelah G30S, Auri berada di posisi sulit. Nah, seharusnya kalau misalnya gitu tuh dijelasin lagi. Apa maksudnya Auri berada di posisi sulit? Kenapa demikian? Mengapa? Bagaimana? Nah, itu jelasin di kalimat penjelas. Nah, tentu di kalimat penjelas ini dijelasinnya harus berdasarkan bukti-bukti. Kalau di sini saya dari bukunya Rick Lev kalau salah. Jadi saya jelasin tuh, Auri itu berada di posisi sulit karena pasca G30S Menpangaunya Omar Dhani secara tidak langsung mendukung gerakan tersebut dalam suratnya tanggal 1 Oktober. Terus lokasi lubang buaya itu gak jauh dari Bandara Halim, terus belum lagi keterlibatan salah satu perwiranya, saya lupa namanya, dalam peristiwa itu. Jadi jelasinnya berdasarkan bukti yang ada. Mungkin ini sepele ya, tapi kadang ini suka dilupain gitu. Kalau misalkan saya nemu tulisan, saya jeli kalau misalkan baca tulisan orang itu, misalkan dia nulis setelah G30 Auri berada di posisi sulit. Terus dia lanjut lagi ke kalimat lain yang nggak ngejelasin si kalimat utama ini. Jadi maksudnya apa? Berada di posisi sulit itu. Bagaimana, kenapa nulis Auri itu di posisi sulit. Jadi harus jelas ya kalau misalnya kayak gini. Mungkin ini sepele tapi penting lah kalau untuk dipahami. Next coba. Setiap penulis itu punya prinsip minimum, yaitu kita itu nggak boleh membebani pembaca itu dengan kedongkolan. Jadi kita nggak boleh buat kesel pembaca kalau misalnya dengan tulisan-tulisan kita yang jelek, yang nggak logis segala macam. Jadi ini harus dipegang sebagai prinsip minimum setiap penulis. Jadi kita harus dituntut untuk selalu menulis dengan baik, menulisnya dengan jernih, jelas, logis, mengalir, dijelasin dan mencerahkan. Next coba. Terkait struktur ini sebetulnya kalau dalam penulisan populer itu tidak ada struktur pasti, asalkan ide yang dibawa tersampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh umum. Karena kan kalau misalkan dalam penulisan ilmiah gitu, strukturnya kan jelas, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, pembahasan, kesimpulan. Nah, itu panjang banget tuh biasanya. Tapi kalau dalam penulisan populer itu nggak ada struktur pasti. Tapi rata-rata kalau yang saya temuin itu, penulis itu memulai tulisan dengan menuliskan latar belakang. Jadi menuliskan sebab-sebab dari suatu terjadi peristiwa itu. Terus bisa juga dia menuliskan dari isu-isu kekinian yang jadi dasar penulisan. Ntar dijelasin terkait ini. Nah, lalu penutupnya itu dia bisa nggak ada penutup pasti, tapi bisa juga dia memberikan pertanyaan reflektif. Misalkan kayak mengajukan pertanyaan lagi kepada publik.
lalu dia atau bisa memberikan amanat atau penegasan. Diharapkan kalau misalnya amanat dan penegasan ini penulis mendapatkan pembaca mendapatkan pesan dan kesan setelah membaca tulisan kita. Jadi sampailah apa pesan-pesannya itu terhadap pembaca. Di next coba. Ini salah satu contoh ya saya ambil dari Historia sama Tirto. Jadi ini contoh kalau misalnya kita nulis pendahuluan berdasarkan isu kekinian. Jadi Historia itu emang salah satu media yang cepat dia kalau misalnya nulis kayak gini. Jadi dia di Historia itu dia nulis tentang bagaimana Nanggala ini dalam armada Indonesia. Jadi dia mengawali tulisan itu tentang peristiwa kekinian, yaitu tentang tenggelamnya kapal armada. Lalu nanti setelah 1-2 paragraf dia lanjut ke pembahasan sejarahnya. Jadi dia beranjak dari isu kekinian untuk mencari benang merahnya dengan masa lampau. Terus bisa juga kalau penutup, ini salah satunya memberikan penegasan atau punchline. Jadi ya tadi kalau misalnya penegasan ini biar pembaca itu mendapatkan pesan khusus dari kita. Di next coba. Nah, ini salah satu masuk bagian yang paling penting ya. Menuntun bagaimana cara kita mendapatkan ide, topik, dan angle. Nah, ide ini kan semua tulisan itu bermula dari ide sebenarnya. Mau baik itu tulisan akademik, tulisan populer, skripsi, semua dari ide. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, saya akan jelasin dulu tentang topik sama angle. Jadi topik sama angle itu beda. Saya langsung kasih contoh aja ya. Kalau misalkan topiknya itu Proklamasi 1945. Angle itu bisa macam-macam. Angle itu kayak sudut pandang penulisan itu. Misalkan dari topik Proklamasi 1945, angle itu bisa sikap Jepang terhadap proklamasi, bisa bagaimana pandangan Fatmawati, istri Soekarno terhadap proklamasi itu, dan lain sebagainya. Jadi angle ini diharapkan bisa tulisan kita itu bisa membawa satu fokus aja gitu. Jadi kalau misalkan bahas pandangan Fatmawati aja. Jangan belok-belok Angela, karena saya sering banget nemuin tulisan gitu angle-nya itu belok-belok. Dia mau bahas Fatmawati tapi bahasanya yang lain lagi, yang angle berbeda, padahal topiknya itu mau bahas Fatmawati. Tapi boleh-boleh aja kalau misalnya kita topiknya misalnya membahas Fatmawati dari sudut pandang Fatmawati. Misalnya mau nyinggung awal-awal mau nyinggung tentang sikap Jepang dulu ya nggak apa-apa, asalkan jangan terlalu banyak aja porsinya. Bolehlah nyinggung yang lain, angle yang lain 1 paragraf sampai 2 paragraf. Tapi kadang jangan angle Fatmawatinya 5 paragraf, yang angle lainnya 5 paragraf, itu belok-belok, jadi ada 2 angle dalam satu tulisan gitu. Nah, cara mendapatkan ide itu sebetulnya mudah sih kalau bagi saya. Yang pertama itu kita harus memperhatikan fenomena atau peristiwa di sekitar kita. Nah, misalkan ada fenomena, kayak misalkan fenomena pengemis atau banjir, itu bisa jadi ide dalam menulis sejarah. Jadi kita bisa melihat bagaimana terlintas dalam pikiran kita sejarah dari kemiskinan yang melahirkan pengemis, nah seperti itu. Biasanya kalau nomor 1 ini, itu kita mencari benang merah antara peristiwa kekinian dengan peristiwa masa lampau. Yang kedua itu perhatikan objek yang terima begitu saja. Maksudnya gini, misalnya kita, misalkan ada objek yang kita itu sering lewatin setiap hari, tapi kita itu nggak tahu itu sejarahnya. Jangan jauh-jauh lah. Kalau misalkan di depan UNJ itu kan ada Jalan Pemuda ya. Jalan Pemuda itu kita sering lewatin, tapi kita nggak tahu kenapa namain Jalan Pemuda gitu. Jadi maksud perhatikan objek yang terima begitu saya begitu. Jadi kita harus bisa menulis sejarah berdasarkan hal-hal yang masyarakat sering mengalami tapi tidak tahu sejarahnya. Kalau misalkan stasiun MRT kan ada Haji Nawi. Nah, Haji Nawi itu siapa sih? Masyarakat nggak tahu Haji Nawi. Nah, itu sangat potensial sekali untuk kita menulis artikel sejarah secara populer. Nah, yang ketiga itu cari hal-hal unik dan catat apa saja yang sekiranya belum dipahami orang. Nah, ini bisa juga dilakukan di dalam kalau misalnya kita searching di Google misalkan topik yang kita inginkan ada atau enggak, terus artikelnya udah banyak atau belum, itu bisa jadi artikel untuk kita tulis. Terus bisa juga kalau misalkan mau nulis ini
mau nulis skripsi atau nulis tulisan akademik ilmiah lainnya, itu bisa kita cari di buku misalkan. Terus mana saja yang masih jarang dibahasnya, cari di buku lain, cari di internet, itu bisa jadi ide. Terus yang keempat itu kita harus memperhatikan isu kekinian yang sedang ramai diperbincangkan. Misalkan kayak isu kemarin tentang babi ngepet. Babi ngepet di Sawangan itu, Historia itu langsung nyari cepet-cepet nyari artikel gitu. Cepet-cepet buat artikel gitu. Nyari sumbernya, terus langsung dibuat artikelnya. Masyarakat itu kadang senang kalau misalkan kita bahas sejarah dari isu-isu kekinian gitu. Kalau misalkan tentang corona misalkan, itu pembahasan ihwal pandemi masa lalu itu langsung bermunculan. Masyarakat tuh pun antusias gitu bacanya, karena masyarakat kita dapat memberi pesan kepada masyarakat bahwa peristiwa sekarang tuh pernah terjadi juga loh di masa lampau. Dan ini pun keempat ini pernah saya alami gitu. Kalau misalkan nulis sejarah menggunakan 4 ini, pasti yang baca itu minimal 500 orang ke atas lah. Apalagi kalau dulu itu saya pernah buat tulisan tentang, kan dulu kurikulum sejarah itu kan mau dihapus katanya. Nah itu saya buat tulisan tentang dampak penghapusan kurikulum sejarah di masa Orde Baru. Kan jadi dulu itu di masa Orde Baru, kurikulum sejarah itu sempat tersingkirkan oleh mata pelajaran baru namanya Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Tapi kenyataannya itu semua gagal ya. Yang niatnya untuk meningkatkan nasionalisme itu malah gagal total. Nah, itu memberi pesan kepada masyarakat bahwa peristiwa ini tuh pernah terjadi juga di masa lalu. Nah, dan kita seharusnya menghindari kejadian-kejadian di masa lalu itu untuk menjalani kehidupan di masa kini dan masa depan. Terus juga selain ini, kalau misalnya kita mau baca tulisan kita itu dibaca oleh orang banyak, sebetulnya pengalaman saya itu kalau di Indonesia ya, itu banyak banget. Yang pertama kalau misalnya kita buat tulisan tentang politik, tentang PKI, tentang agama, itu pasti ramai itu yang baca tuh. Dijamin 1000 pembaca yang baca. Soalnya saya juga pernah ngalamin gitu. Saya dan teman-teman saya, misalkan ada teman saya orang UI, dia buat tulisan tentang jadi dulu itu ada yang demo Omnibus Law, itu demo besar-besaran. Nah, dia mengkritik pemerintah berdasarkan narasi sejarah masa kolonial. Jadi masa kolonial itu ada semacam undang-undang yang sama kayak undang-undang Omnibus Law. Nah, dia mengkritik, katanya pemerintah ini sama saja seperti pemerintah kolonial yang membuat undang-undang hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, itu setelah dipublish tuh sampai 10.000 orang yang baca. Dan dianya pun dihujat-hujat netizen, buzzer-buzzer begitulah. Buzzer-buzzer pro pemerintah gitu. Jadi kita pesannya adalah bahwa penulis sejarah itu harus siap lah untuk dihujat-hujat kayak gitu ya. Karena saya kajian sejarah yang sifatnya nggak terlalu progresif, itu sejarah kesehatan, saya jarang dihujat gitu. Justru malah didukung gitu. Karena sejarah kesehatan itu kajian-kajian yang masih jarang gitu. Selain itu juga kalau misalnya kita menulis itu bisa berdasarkan topik-topik sejarah baru gitu. Kayak misalkan sejarah kesehatan, sejarah makanan, itu kan jarang di orang tahu ya. Itu yang membuat tulisan kita menarik. Terus bisa juga pernah waktu itu ada yang nanya begini ke teman saya, kalau misalkan mau nulis artikel itu topiknya itu udah banyak banget dibahas, itu kita bisa menulis nggak? Bisa-bisa aja, asal kita menemukan sumber sejarah baru dan angle baru. Kayak misalkan kenalan saya itu yang kemarin diundang seminar nasional itu Mas Wildan, itu buku terbarunya itu tentang Konferensi Asia Afrika. Jadi dia uniknya bukunya dia? Uniknya adalah dia berupaya menempatkan KA itu dalam kontestasi global. Jadi dia membahas arus perpindahan pemikiran dari negara-negara KA lain, kayak misalnya negara-negara Asia, Mesir, negara Afrika, dan lain sebagainya. Meskipun untuk bukunya Mas Wildan itu tentang KA, itu udah banyak banget gitu ya tulisan tentang KA, tapi dia berani memunculkan penulisan sejarah berdasarkan sumber dan angle yang baru. Angle yang dipakai itu namanya perspektif transnasional dan global. Itu udah dibahas ya sama seminar nasional yang lalu. Di next coba.
pada intinya seorang penulis sejarah itu harus mempunyai pemahaman peristiwa sejarah yang baik, karena akan mempermudah penulis itu menulis artikel sejarah berdasarkan 4 hal yang tadi, yaitu atau bisa dalam singkatnya itu berdasarkan kontekstual, keunikan, dan aktual. Jadi misalkan lagi ada demo buruh atau hari pendidikan nasional, itu penulis sejarah itu harus mempunyai kecakapan yang cukup gitu. Oh, hari buruh itu ternyata pernah terjadi, bagaimana dinamikanya. Nah, itu harus punya kecakapan tersendiri. Jadi langsung cepat gitu. Kecuali kalau misalkan di media-media itu beda ya. Kalau misalnya nulis independen memang harus begini. Kalau di media-media itu sebutlah Historia, misalkan sangat cepat itu. Kalau misalkan buat artikel itu dia ada tim risetnya. Jadi penulis itu tinggal dapat bahan-bahannya doang, dapat bahan-bahan sumber primer, tinggal baca. Jadi enak lah. Nggak kayak kita penulis independen kan yang baca sendiri, baca sumbernya segala macam, nyari sumbernya aja bisa sampai 1 hari udah tinggalan zaman lagi tuh, udah kelamaan. Terus juga kalau misalnya nulis artikel itu kita harus memperhatikan momentum. Misalkan kalau misalnya mau nulis tentang G30S, tulislah di bulan September, akhir-akhir September, jangan di bulan Januari, itu gak bakal nyambung itu. Kecuali kalau misalkan tulisan kalian itu memakai sumber dan angle baru, seperti itu. Misalkan Hari Pendidikan Nasional, ya buat tulisan tentang sekitar sejarah pendidikan, tentang Hari Buruh, tentang sejarah gerakan buruh, karena itu yang membuat tulisan kita menarik berdasarkan unsur kontekstual dan aktual tadi. Di next coba. Nah, ini kita lanjut ke tentang judul dan paragraf pertama. Dalam pembuatan tulisan itu, judul dan paragraf pertama itu adalah 2 unsur yang paling sering dan paling awal dilihat oleh pembaca. Jadi pembaca itu lanjut atau enggak kita membaca tulisan itu berdasarkan judul dan paragraf pertama. Makanya kedua hal ini harus menarik. Judul itu harus eye-catching, menarik, ringkas dan informatif untuk berdasarkan isinya ya. Jadi kalau misalkan kita nulis tentang G30S, nah itu judulnya juga harus menarik, tapi jangan clickbait, jangan kayak koran lampu merah, lampu hijau, lampu merah gitu, lupa saya. Itu nggak boleh yang hanya mengutamakan sensasi biar orang-orang baca, itu nggak boleh. Nah, ini ada beberapa contoh judul ya, sebetulnya ada banyak banget. Ada yang prosesual, periodikal, relasional, direktif, komparatif, sampai investigatif. Nah, yang saya bold itu, yang saya hitam itu biasa ditulis jenis-jenisnya dalam penulisan populer gitu. Misalkan kayak Abdul Kahal Muzakkar dari Patriot hingga Pemberontak. Itu yang sering biasa ditulis dalam penulisan populer. Dan lebih sering itu biasanya yang sifatnya itu indikatif ya. Jadi indikatif itu dia langsung menjelaskan tentang isinya. Kayak misalnya 2 abad penguasaan tanah di Jawa. Terus apa lagi? Nusa Jawa silang budaya. Terus bisa juga masyarakat itu lebih menyukai judul itu yang sifatnya interrogatif atau judul itu yang sifatnya bertanya. Kayak misalnya, mengapa Tan Malaka difitnah dan dibunuh? Mengapa Soeharto dituduh terlibat dalam gerakan 30 September? Jadi itu seakan membangkitkan rasa membaca masyarakat terhadap tulisan kita. Di next coba. Kalau misalnya kita baca judul buku atau artikel itu, misalkan suka nemu nggak? Kalau kalian tuh kayak misalkan judul ini nih, misalkan judulnya itu ada Perang Melawan Influenza, Pandemi Flu Spanyol di Indonesia Masa Kolonial, terus Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Islam Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Nah, itu sebetulnya sah-sah aja. Itu juga kalau dalam penulisan judul itu namanya judul retoris dan judul formal. Judul retoris itu yang Perang Melawan Influenza dan Bulan Sabit Matahari Terbit, dan judul formal itu yang menjelaskan judul retoris itu. Nah, biasanya kalau dalam penulisan populer itu, penulisan judul itu bisa menyebut judul retorisnya aja atau judul formalnya aja. Tapi rata-rata biar orang menarik itu judul retoris. Kayak misalkan Perang Melawan Influenza dan Bulan Sabit dan Matahari Terbit. Di next. Nah, selanjutnya masih tentang paragraf pertama. Jadi paragraf atau kalimat pertama itu adalah kunci.
penulis itu harus mampu menyusun kalimat pertama yang memikat pembaca, bila perlu itu dengan berdarah-darah. Jadi kita harus, kalau nulis kalimat pertama atau paragraf pertama, kita itu harus bisa mengejutkan pembaca, mendeskripsikan suatu peristiwa sejarah yang dapat membangkitkan imajinasi pembaca itu. Kalau misalkan topiknya itu tentang perang atau tentang konflik itu, misalkan apa perang ya, misalkan ribut-ribut, misalkan antar ribut-ribut itu ya, paling gampang itu kalau misalkan kita deskripsikan. Kenapa? Karena biar pembaca itu membaca tulisan kita itu sampai habis, paling tidak itu membaca tahu bahwa ia punya garansi untuk tidak membuang waktunya membaca tulisan yang buruk. Next, coba. Dalam penulisan itu, karena ini sifatnya sejarah populer, kita menulisnya itu dengan gaya bercerita, atau dalam teknis bahasa Indonesia itu teknis naratif. Kan kalau dalam bahasa Indonesia itu ada teknik naratif, deskriptif, persuasif, argumentatif, dan lain sebagainya. Jadi menulis dengan gaya bercerita adalah kunci berikutnya. Dalam penulisan sejarah, penceritaan atau penuturan itu kita bisa tampilkan lewat sejarah naratif. Jadi sejarah naratif ini definisinya bukan definisi secara metodologi ya. Kan kalau dalam metodologi, kalau udah dapat mata kuliahnya ada namanya sejarah narativisme dan sejarah strukturalisme. Itu bukan pengertian itu. Jadi sejarah naratif ini kayak misalnya gaya berceritanya aja, teknik penulisannya aja. Jadi kalau dalam kata Kunto Wijoyo, sejarah naratif itu bukan hanya sekadar menjajarkan fakta, tapi juga menuliskan sejarah secara deskriptif. Deskriptif itu jadi kita kayak menjelaskan kepada pembaca yang dapat memantik indera-indera pembaca. Jadi kayak misalnya pembaca itu dapat merasakan, dapat mengalami peristiwa itu. Tantangannya dalam penulisan populer itu adalah di sini sebetulnya. Jadi seorang penulis artikel populer itu harus bisa menuliskan sejarah dengan gaya bercerita seperti mendongeng tanpa mengurangi sifat ilmiah dari tulisan itu. Jadi pembaca itu membaca tulisan kita yang sifatnya seperti karya tulis ilmiah atau jenisnya karya tulis ilmiah, tapi dengan dia membaca itu seperti bercerita. Itu tantangannya. Saran saya kalau misalnya ini tuh sering-sering latihan aja, sering-sering mendeskripsikan mendeskripsikan suatu fenomena atau suatu objek gitu. Saya juga sekarang lagi berlatih itu kan. Di next coba. Dengan penuturan kita yang mengalir, pembaca dapat seolah-olah terlibat dalam peristiwa, mengalami suatu kejadiannya, atau bahkan menjadi salah satu tokoh di dalamnya. Melalui penceritaan suatu peristiwa itu, pembaca itu gak akan kesulitan menangkap topik tulisan kita. Justru malah dapat meningkatkan imajinasi dalam membaca. Tentu, imajinasi ini harus sesuai dengan koridor yang jelas ya, berdasarkan sumber dan bukti yang ada. Lebih enak lagi kalau misalkan kita dapat sumbernya itu catatan harian seorang pelaut gitu. Itu bisa kita tuliskan, deskripsikan itu lebih enak. Nah, sebetulnya kalau dalam imajinasi itu, dalam sejarah itu hal yang wajar gitu. Kalau dalam tulisan akademis pun kita memperbolehkan imajinasi itu. Karena kan sejarah itu kan, kalau misalnya kita nulis sejarah tentang kehidupan 2 abad lalu, kan kita gak mengalaminya. Untuk menuliskan itu berdasarkan sumber, itu kan butuh imajinasi. Jadi wajar-wajar aja kalau misalnya pakai imajinasi. Imajinasi itu untuk merangkai, biar lebih enak dibacanya. Next, coba. Nah, misalkan ada contoh nih, saya banyak, ini udah masuk ke contoh. Yang sebelah kanan itu tulisan yang biasa aja, kayak dia hanya memaparkan fakta. Yang sebelah kiri itu, jadi penulis di Tirto ini menuliskannya secara naratif dan deskriptif. Kan kalau yang sebelah kanan itu dia cuma jelasin ada bom jatuh di Jepang, bom atom di Nagasaki, pesawatnya itu korbannya sekian, dampaknya sekian. Kalau sebelah kiri dia ngejelasin. Dia ngejelasin misalkan awan cendawan itu mengembang di langit Hiroshima. Sekitar 90.000 manusia terbang hidup-hidup. Jadi dia dapat memainkan imajinasi dan emosi pembaca. Di next, coba. Terus ada lagi di Historia misalnya saya ambil, dia itu sifatnya itu bercerita, ini reportase. Jadi dia kalau yang ini setahu saya tulisannya itu dia berkunjung langsung ke lapangan. Jadi dia apa yang dia lihat itu dia tuliskan. Misalkan luasnya itu gak sampai 2 km, dia
bisa dikelilingi dengan berjalan kaki. Jadi dia itu tulisannya itu dia menjelaskan, mendeskripsikan hal-hal yang dia lihat ke dalam tulisan itu. Jadi seakan pembaca itu merasakan, pembaca itu ikut serta dalam penelusuran itu, misalnya gitu. Di next, coba. Nah, yang paling enak itu kalau misalnya kita mendeskripsikan itu ada fotonya. Kayak misalnya kayak gini, ini foto waktu Yasser Arafat meninggal. Jadi di foto itu ada gambarnya dia, terus ada lilin-lilin, ada kembang segala macam. Nah, itu si penulis itu harus bisa mendeskripsikan apa yang ada di foto ini ke dalam satu tulisan. Contohnya seperti ini. Jadi dia nulis cahaya yang keluar dari lilin-lilin tersebut menerangi bingkai gambar berukuran sedang. Di sampingnya terdapat potongan bunga yang dikeretakan sembarang. Malam itu, 11 November 2004, sekelompok orang melakukan pengamatan terakhir kepada sosok yang gigih bernama Yasser Arafat. Jadi kita harus bisa mendeskripsikan yang dapat memainkan imajinasi dan rasa dari pembaca itu. Next, Pak. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis. Di next. Yang pertama itu, apapun topiknya, pastikan itu bisa ditulis. Kaitannya dengan keberadaan sumber ya. Jadi misalnya kita mau nulis tentang kehidupan dokter-dokter di zaman pendudukan Jepang misalkan. Ya boleh-boleh topiknya itu, tapi sumbernya ada atau enggak? Memungkinkan nggak kita dapat sumbernya? Sumbernya bahasa Belanda atau bahasa Jepang, bahasa Indonesia? Pastiin bisa ditulis. Jadi maksudnya itu begitu ya. Yang kedua itu gunakan sumber primer atau sumber primer. Sumber primer atau sumber sekunder maksudnya. Sumber primer itu kalau ada ya. Kalau nggak ada pun pakai sumber sekunder. Minimal 3 lah kalau sumber sekundernya. Atau kalau ada sumber primer lebih bagus. Justru kalau misalnya kita nulis tentang sejarah global gitu misalkan, itu lebih gampang kita dapat sumber primernya. Saya di Tirto saya ditugaskan untuk menulis tentang sejarah politik dan hubungan internasional. Itu saya sering banget nemu sumbernya macam-macam. Sumber notulensi rapat John F. Kennedy misalkan. Terus ada sumber lisannya Kennedy dan sumber dokumen CIA pun kita bisa unduh gitu di internet. Beda kalau misalnya kita nulis tentang sejarah Indonesia. Dulu saya pernah ditugasin nulis tentang sejarah Indonesia. Itu saya kelimpungan itu. Buku-bukunya nggak ada, sumber-sumbernya nggak ada. Akhirnya saya nanya-nanya beberapa teman, difotoin jadi satu tulisan tentang sejarah Indonesia. Yang ketiga itu sabar, teliti, dan cermat dalam riset dan menulis. Jadi tadi sabar, teliti dalam melakukan heuristik, teliti dalam melakukan verifikasi, menganalisis satu tulisan dan historiografinya, itu menulis. Dalam forum ini kita menuliskannya secara populer. Yang keempat itu ada baiknya, tulisan itu mengandung analisis interpretasi penulis, bukan hanya sekedar deskripsi terhadap fenomena atau hal. Namanya juga sejarah, jadi kita harus ada tulisan sejarah itu harus ada analisis interpretasi penulisnya. Kalau kata Pak Sugeng, kalau nggak ada analisis interpretasi itu bukan sejarah namanya, kronik kata dia. Yang kelima itu kalau untuk permulaan nggak akan jadi masalah kalau misalkan kita itu ngikutin model tulisan idaman kita gitu. Kalau misalkan jangan saya deh contohnya. Kalau misalkan ada kalian suka sama tulisannya Pramudia Anantatur, itu nggak akan jadi masalah kalau misalkan kita ikutin model tulisannya Pramudia atau ngikutin tulisannya Karl Marx, itu akan jadi masalah itu. Sampai kita justru itu yang dapat membentuk model tulisan kita sampai ajak gitu. Yang keenam itu selalu diingat bahwa tulisan kita itu bukan hanya dibaca oleh diri kita sendiri untuk publik, jadi harus disesuaikan, harus menempatkan publik yang utama, jadi kita harus memposisikan diri kita untuk publik. Yang ketujuh itu kalau misalnya kita ingin mengirim ke media, perlu dipahami bahwa redaksi itu butuh narasi yang segar. Naskah itu harus mengandung curiosity. Curiosity apa ya bahasa Indonesianya ya? Kayak ini apa? Apa sih curiosity itu? Lupa jadinya. Rasa ingin tahu, penasaran. Nah ya, rasa ingin tahu. Kan redaksi itu setiap minggunya dia
dikirimi naskah oleh ratusan puluh sampai ribuan pembaca. Jadi naskah kita itu harus mengandung curiosity itu dengan 4 unsur yang tadi. Keingintahuan, Kamil. Terus yang ke-8 itu, jika kita sudah selesai menuliskan, itu beri jarak antara tulisan kita dan tulisan kita. Karena untuk melakukan evaluasi dan revisi, itu kita dulu itu harus tenang dulu, harus santai dulu, baru setelah 1-2 jam lagi dibaca lagi ada yang salah atau enggak. Nomor 9 itu yang paling penting, kita harus minta teman atau pembimbing ya untuk membaca naskah sebagai orang yang paling awal. Jadi kita minta koreksi, minta pendapatnya gimana tulisan-tulisannya. Saya pun sering gitu ya membaca tulisan orang di Bintang itu, teman-teman saya dari kampus lain meminta saya untuk membaca tulisannya dia, atau saya pun begitu minta orang-orang lain untuk baca. Yang ke-10 itu kita harus menghindari plagiat ya, nggak boleh kita mencontek tulisan orang lain tanpa mengutip sumbernya. Ini bisa juga menghindarinya, bisa pakai Turnitin misalkan, atau menggunakan parafrase, tapi parafrase pun harus pakai kutipan juga kalau nggak salah. Di next ya, Pak. Nah, kemana sih kita itu harus mengirim tulisan? Setahu saya kalau untuk mahasiswa itu yang sedang-sedang aja, Tirto sama Historia itu bisa. Kalau misalkan mau nekat seperti Kompas Tempo, itu bisa-bisa aja. Tapi Kompas dan Tempo itu harus bersaing dengan ratusan orang-orang hebat di luar sana. Historia pun sekarang dia sedang membuka undangan penulis tuh. Jadi dia open kontributor dari luar gitu. Karena selama ini Historia itu dia susah ya. Tembus tulisan sana itu susah. Saya pernah ngirim ke Historia pun saya nggak berhasil. Di Tirto pun kalau di Tirto saya berhasil pernah ngirim ke sana. Terus kalau di Kompas itu dilihat juga semakin tinggi karirnya, semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi pendidikan itu semakin gampang tembus tulisan ke sana. Nah, saya pun dulu pernah kirim tulisan ke Kompas 2 kali, tapi dua-duanya ditolak. Yang pertama itu alasannya karena tulisan saya bagus sebetulnya kata dia, tapi nggak ada tempat buat dipublikasikan. Karena pas saya lagi ngirim tulisan itu lagi corona, itu lagi panas-panasnya tuh. Jadi semua tempat di Kompas itu membahas tentang corona, jadi gak ada tempat buat tulisan saya. Nah, saya ngirim lagi, ternyata Kompas balas tulisan saya ditolak karena udah pernah ada yang bahas. Atau kalau mau publikasi yang gampang itu bisa Kumparan, kalau misalnya agak keren dikit ya, atau situs penyedia blog seperti Kompasiana atau Medium. Saya pun sebelum nulis di Tirto awalnya kan dari Kompasiana. Saya iseng-iseng nulis di Kompasiana. Suatu waktu saya ingin ngirim tulisan ke Tirto, ngirim tulisan ke Tirto. Setelah 1 minggu, tulisan saya itu kalau nggak salah waktu itu tentang vaksin cacar deh, tentang vaksin cacar di zaman kolonial, nggak dihubung-hubungin tuh sama pihak Tirtonya, mungkin udah gagal kali ya. Ternyata setelah 2-3 minggu kemudian saya dihubungi sama redaktur Tirtonya, karena kan saya ngantumin nomor telepon tuh, ditelepon sama dia. Ditawarin justru tulisan saya bagus, ditawarin mau nulis di Tirto atau enggak. Ya udah saya oke. Perjanjian segala macam. Jadi jangan meremehkan ya. Kalau dari pengalaman saya, kalau misalnya tulisan di blog pun nggak akan jadi masalah, asalan kita kualitasnya bagus, terus sering-sering share lah. Kalau sering-sering share kan kita nggak tahu tulisan kita itu dibaca sama orang hebat, misalkan orang penting kayak misalnya Jokowi baca tulisan kita nggak tahu. Meskipun Jokowi pun suka baca atau enggak kita nggak tahu juga ya. Di next ya, Pak. Ini ada beberapa sumber yang saya pakai untuk presentasi ini. Ada 5 ya. Ini yang sebelah kiri itu Writing History, A Guide for Student, itu ada bahasa Indonesianya kok. Cari aja bukunya, Menindu Sejarah, Panduan untuk Mahasiswa, William Keller Story. Terus yang paragraf itu ada bagus yang paragraf ini. Jadi yang warna hijau ini jadi biasanya pakai untuk mahasiswa Oxford atau Harvard gitu.
ada sejarah publik, nanti dapat mata kuliah sendiri Pak Hasmi, ada writing history in digital age. Ya, ini sekitar 300 halaman lah. Tapi menarik kok, bahasa Inggris yang gampang, nggak susah-susah. Di next terakhir kayaknya ini kalau nggak salah. Ya, sekian presentasi saya. Kalau kecepatan, mohon maaf, kalau ada yang ngerti tanya aja. Terima kasih ya. Saya serahkan ke moderator. Ya, terima kasih Kak Fahri atas materinya. Wah, keren banget ya teman-teman. Kak Fahri udah ngejelasin gimana caranya kita itu nulis artikel supaya jadi populer, gimana disukai banyak orang, terus juga mudah dipahami oleh orang banyak. Nah, selain itu, tadi Kak Fahri kan udah ngejelasin nih teknik-teknik menulisan ya, gimana kita itu harus mengetahui dasar-dasar penulisan, itu ada penulisan, ada pilihan kata atau sintaktis, terus juga ada keterampilan menyusun dari kalimat-kalimat tersebut atau paragraf, lalu juga ada pemahaman terhadap PUBI gitu kan. Nah terus gimana sih caranya supaya kita itu ngedapetin ide? Tadi juga Kak Fahri sudah memaparkan, jadi kita itu harus melihat fenomena atau peristiwa sekitar gitu kan, perhatikan juga objek-objek yang ada di lingkungan kita gitu kan, itu juga cari hal-hal yang menarik tentunya, yang unik dan juga sedang diisukan atau sedang diperbincangkan gitu. Nah, terus juga tadi dijelaskan juga ada juga bagaimana cara menulis judul atau paragraf pertama ketika kita akan memulai menulis artikel. Jadi yang menjadi kunci dari penulisan artikel adalah paragraf pertama, di mana paragraf pertama ini memang harus memikat pembacanya sehingga nanti pembaca itu akan terus-menerus membaca artikel yang sudah kita buat. Nah, supaya pembaca ini nggak merasa bosan, jadi memang harus ditulis dengan gaya bercerita. Jadi nggak semerta-merta tuh kayak baku boleh, cuman tidak boleh monoton, artinya itu harus memiliki daya pikat tersendiri. Nah, ketika kita menulis suatu artikel, kita harus memperhatikan hal-hal seperti keberadaan sumber, itu ada sumber primer gitu kan, sumbernya itu nggak boleh dari misalkan sumber Wikipedia atau blog gitu kan, jadi harus dari jurnal ataupun buku gitu. Nah, terus juga selain itu harus sabar, terus teliti, terus juga cermat dalam riset atau menulis. Nah, selain itu plagiarisme juga sangat dilarang ketika kita menulis artikel. Ya, baik teman-teman, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman di sini masih banyak nih yang kepo atau penasaran atau pengen nulis artikel tapi masih bingung nih. Mumpung ada Kak Fahri, teman-teman yang ingin bertanya bisa lewat chat atau langsung open mic. Dibuka 3 pertanyaan, teman-teman. Silahkan. Silahkan teman-teman, ada yang mau bertanya? Oke, pertanyaan pertama Kak, dari Septiani Tri. Saya mau tanya Kak, gimana sih caranya biar tulisan kita itu dalam analisis semakin kuat? Ya, Kak Fahri bisa langsung dijawab Kak. Ya, kan tadi dijelasin bahwa dalam sejarah itu semakin bagus, itu kalau misalnya analisis kita semakin bagus ya. Itu untuk memperdalam analisis itu kita bisa sering-sering lah baca-baca buku tentang sosial ekonomi, sosial budaya, baca-baca buku sejarah, apalagi baca-baca yang mengandung tentang teori sosial atau pendekatan lain, karena itu yang dapat menjadi pisau analisis kita dalam membuat suatu tulisan. Dan juga ada yang belum saya sampaikan ya, tentang penggunaan blogspot dalam penulisan artikel sejarah. Saya pernah nanya ini ke Pak Sugeng 2 bulan yang lalu. Saya pernah nanya waktu itu, Pak Sugeng, kalau misalnya kita nulis artikel sejarah atau artikel lain, kalau misalnya sumber dari blogspot gimana? Itu boleh nggak? Saya polos aja waktu itu nanyanya, pura-pura nggak tahu sama sekali kan, biar dia jelasinnya panjang. Terus itu Pak Sugeng jelasin ke saya, sebenarnya kalau misalnya pakai blogspot itu nggak apa-apa, karena untuk memberi sumber empirik ya, kalau misalkan nih ada orang nulis di blogspotnya tentang situasi corona di lingkungannya, itu gak akan jadi masalah. Terus juga kalau misalkan ada ahli
sebutlah Pak Humaydi nulis di Blogspot gitu. Itu tulisannya boleh kita jadiin kutipan karena kita melihat Pak Humaydinya nulis di situ. Jadi kita melihat CV pengarangnya. Kan Pak Humaydi kan dia sejarawan yang udah berkecimpung lama di dunia sejarah. Dia nulis di Blogspot, ya kita kutip gak akan jadi masalah. Kita lihat Pak Humaydinya, bukan wadah Blogspotnya. Makanya penting kalau misalnya kita nulis di Blogspot, itu penting menuliskan, atau di media lain itu penting untuk menuliskan profil di bawah di bawah tulisan kita itu. Misalkan tulis aja misalkan Ayu Mela Sari adalah mahasiswa pendidikan sejarah. Jadi kompeten lah dia nulis sejarah karena dia mahasiswa sejarah, seperti itu. Oke, Septiana, apakah jawaban dari Kak Fahri udah jelas? Septiani boleh on mic. Oke, mungkin sudah jelas Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Fahri. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan. Ya, dari Kak Raka nih. Terima kasih atas materi yang disampaikan Mas Fahri, sangat menarik untuk membahas penulisan sejarah, terutama yang populer. Terkait dengan hal itu, kita tahu bahwa kontrol tulisan-tulisan kekinian, terutama yang terkait dengan sejarah, banyak datang dari akun-akun media. Pun demikian, media apapun pasti memiliki kecenderungan tertentu atau bias tertentu. Bagaimana cara kita untuk menulis suatu media namun bebas dari bias atau kecenderungan yang media tersebut miliki? Makasih Raka. Nih, kadang, saya baca dulu tulisan Raka ya. Tulisan singkat ini. Nih, Raka itu suka banget tulis pun demikian. Pun demikian itu gak ada di Bu Ebi loh. Jadi kita gak boleh raya Raka ya. Pun demikian itu gak ada di KBBI. Yang ada itu sekalipun demikian, meskipun demikian. Nah, pun demikian itu gak ada di KBBI. Jadi kalau misalkan untuk nulis artikel ilmiah atau populer itu dihindari karena nggak ada di KBBI. Nah, cara kita untuk menulis suatu media yang bebas dari kecenderungan media itu sebetulnya setahu saya kita harus pinter-pinter sih milih media itu sendiri, karena kalau misalnya menulis sejarah itu platformnya ada Kompas, Tempo, Historia atau Tirto. Itu media-media itu biasanya ya dia nggak ada kecenderungan tertentu sih. Jadi kita harus pilih-pilih sendiri gitu medianya. Justru Historia Tirto itu terbuka kok, kalau misalnya kita nulis yang macam-macam gitu, yang mengkritik pemerintah pun nggak akan jadi masalah gitu. Itu aja sih. Jadi kita emang jangan, kalau misalkan nulis sejarah ya jangan di media buzzer RP, misalkan Seaword ya itu nggak boleh. Oke, Kak Raka, apakah jawaban dari Kak Fahri udah jelas? Atau mau ditanyakan lagi, boleh? Sudah jelas, moderator. Mungkin sekedar menambahkan ya, pun demikian itu saya tahu bukan bagian dari FWB, tapi karena linia saya yang dari orang Banjar, makanya sering ngomong pun demikian. Begitu. Tapi jawabannya jelas. Tapi kita sering banget ya nemuin kalau di media itu, sering banget nemuin tapi. Tapi itu kan bukan bahasa yang baku. Yang baku itu tetapi. Sebetulnya kalau misalnya ditulis tapi pun nggak akan jadi masalah. Karena setiap media itu punya gaya penulisannya sendiri. Termasuk kalau misalkan Raka nulis pun demikian, itu sebenarnya nggak apa-apa. Jadi saya bilang begitu kalau misalkan Raka nulis di blogspot pribadinya atau di tugas akademik, itu harus dihindari gitu. Karena pun demikian itu ada di KBBI. Setiap media itu, kalau misalnya media seperti Tirto itu ada gaya formatnya sendiri gitu. Begitu sih. Oke, terima kasih Kak Fahri dan Kak Raka atas pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir kali ya, di sini saya buka. Silahkan jika ada yang masih ingin bertanya atau kepo. Izin bertanya, moderator. Ya, silahkan Salsabila. Baik, terima kasih untuk moderator dan Kak Fahriansyah.
Jadi saya ingin bertanya mengenai sejarah populer ini. Jadi saya kan pernah membaca pendapatnya J.J. Rizal, itu dia berbicara bahwa salah satu mengatasi stagnansi dari adanya judul-judul dalam sejarah populer itu ialah dengan membahas hal remeh-temeh dalam sejarah. Di sini itu J.J. Rizal itu pernah menulis tentang nyamuk dan ambruknya kota, itu menceritakan tentang Batavia Lama dan permasalahan nyamuknya. Lalu dia juga sempat membawakan kue lebaran dan ikan asin itu dalam judulnya. Nah, kalau menurut saya hal-hal seperti itu tuh sangat bagus dikembangkan di mahasiswa sejarah, terutama di antara kita. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana sih cara kita mahasiswa yang sumbernya itu juga aksesnya terbatas hanya lewat internet saja untuk bisa membuat interpretasi yang baik mengenai hal-hal remeh-temeh dalam sejarah tersebut, judul remeh-temeh dalam sejarah. Terima kasih Kak Fahriansyah. Kalau terkait interpretasi, bagaimana cara kita menginterpretasi suatu sumber itu udah dijelasin. Kalau misalkan kita merangkai judul itu emang menurut saya itu agak susah ya. Saya sendiri pun mengaku itu agak susah. Karena saya kalau nulis judul pun bisa berulang kali gitu. Jadi kalau nulis judul itu emang harus menarik, tapi agak susah. Saran saya sih sering-sering baca judul orang lain. Gak akan jadi masalah kalau misalnya kita ikutin pun. Saya pun terus terang aja kalau misalnya kita baca bingungnya di judul, itu pun saya ngikutin judul orang lain gitu. Misalkan ada judul awalnya ketika Soeharto makan nasi goreng di Jerman. Nah, itu saya ngikutin juga tuh. Misalkan ketika Nelson Mandela memenangi pemilu, itu saya ngikutin juga, gak akan jadi masalah. Terus juga ya tadi saya lupa ngasih tahu, kalau misalkan kita nulis artikel populer yang pakai imajinasi deskripsi yang panjang itu, kalau misalkan kita terapkan itu di tulisan akademik ilmiah, itu sebenarnya agak nggak boleh ya, karena itu kan kita harus jelas dulu itu kita nulis awan cendawan yang membubung tinggi di langit Hiroshima dan Nagasaki itu maksudnya apa? Pasti ditanya tuh sama dosen begitu tuh. Apalagi dosen-dosen kita kan ya rata-rata kalau misalnya ada tugas dibaca. Misalkan sebutlah kayak Bu Nia sama Pak Humaydi, Pak Hasmi itu kan dibaca tuh. Bu Marta dan dosen-dosen lain pun dibaca gitu. Tapi saran saya kalau misalnya kita nulis di artikel ilmiah di kampus, jangan pakai gitulah, dihindari. Kalau nulis populer pun nggak apa-apa. Kecuali kalau misalkan tuh kita berdasarkan sumbernya catatan harian ya. Kalau catatan harian nulis, ada orang nulis, saya melihat awan cendawan yang hitam membubung tinggi, itu nggak akan jadi masalah kita tulis di situ. Gitu. Tuh dari Rizky apa sih Ki? Membahas kayak tulisan Mojok. Kalau Mojok saya nggak tahu ya, saya belum pernah ngirim tulisan ke sana. Baca pun saya jarang tulisan di Mojok. Tapi kayaknya di Mojok tuh tulisan-tulisannya model-model yang asik-asik gitu deh. Itu aja sih. Ya, baik. Gimana, Salna? Udah jelas belum jawaban dari Kak Fahri? Baik, Meila, sudah jelas. Terima kasih, Kak Fahri, Meila. Oke, makasih Salna atas pertanyaannya dan juga teman-teman semua tadi yang sudah bertanya. Oh iya, teman-teman, aku mau ngingetin nih. Panitia sudah mengirimkan link presensi untuk peserta dan juga angket. Jadi jangan lupa untuk diisi ya teman-teman semuanya. Karena nanti kalau kalian nggak ngisi link peserta, nanti kalian nggak dapat sertifikat nih. Jadi aku ingetin lagi supaya mengisi link presensi ya teman-teman. Terima kasih. Nah, karena udah ada 3 pertanyaan nih, yang seru-seru banget tadi, pertanyaannya bagus-bagus banget. Kita apresiasi sama-sama ya pertanyaan dari teman-teman. Nah, selanjutnya kita dari panitia punya challenge nih di mentorship kali ini. Jadi karena pembahasan mentorship kali ini itu tentang penulisan populer dan juga penyampaiannya itu narasi sejarah. Jadi kita ada challenge di mana peserta semuanya nih menulis judul esai yang menurut kalian unik dan juga menarik, bebas mau temanya itu tentang apa aja. Nah, nanti dari
judul-judul tersebut akan disaring oleh panitia, sehingga nanti bakal ada reward dari panitia sendiri. Teman-teman di sini boleh nulis judul esai yang menurut teman-teman menarik dan juga unik. Dimulai dari sekarang ya teman-teman. Silahkan tulis di chat komentar aja. Di pesan komentar ya teman-teman. Silahkan. Oke, sambil nunggu teman-teman nulis judul, mungkin teman-teman masih pada mikir gitu ya. Oke, tuh kata Kak Kiki nungguin ya. Oke, mungkin dari Kak Fahri sendiri ada closing statement, Kak, supaya nanti kita itu sama-sama semangat, khususnya buat anak sejarah, buat nulis artikel tentang sejarah, Kak. Kak Fahri, silahkan, Kak. Ya, atau kalimat motivasi gitu. Kalau dari saya sih, 1000 kali BEM ngadain pelatihan penulisan kayak gini, kalau misalkan orangnya gak latihan nulis itu percuma gitu. Jadi sering-sering lah rajin-rajin nulis gitu. Kalau malas nulis dari nol, itu bisa share tulisan yang ada di kampus, yang dari kampus gitu, yang dari tugas-tugas itu bisa di-share. Jadi sering-sering lah latihan nulis gitu. Karena kan saya juga awalnya di Kompasiana itu kan itu praktek saya menulis itu di sana. Jadi tulisan saya jelek sampai tulisan saya bagus itu ada di sana. Jadi sering-sering nulis dan sering-sering baca, karena nulis dan baca itu satu paket. Dengan kita membaca kita jadi tahu model tulisan orang kayak gimana, kosakatanya kayak gimana dan lain sebagainya. Itu aja sih. Oke, terima kasih Kak Fahri. Ayo nih, mana nih teman-teman nih judul dari esai ini? Nggak apa-apa, judulnya kita belajar aja sama-sama di sini. Ini baru yang ngirim baru Karaka nih. Teman-teman yang lain ayo dong kirim juga. Nanti bakal ada reward loh dari panitia. Yuk teman-teman, yuk yang lain ditunggu ya. Oke, sambil nunggu teman-teman nih, aku mau nanya-nanya dulu nih. Mungkin teman-teman di sini udah pada ngantuk apa nih ya? Atau nunggu buka nih? Coba aku tanya salah satu dari peserta, siapa ya? Coba Kak Rituan Akmal. Coba Kak, aku mau nanya nih ke Kak Rituan. Setelah Kak Rituan mengikuti mentorship ini, perasaan kakak gimana sih? Atau nanti jadi semangat nulis artikel, atau bahkan pengen nyoba nulis artikel? Coba dari Kak Rituan gimana, Kak? Halo, Kak Rituan. Oh, ini Kak Rituan kemana nih? Oh, Kak Rituannya lagi nggak ini nih kayaknya nih. Oke, coba aku tanya yang lain ya. Coba Fahri Benindo. Halo, Fahri. Iya, loh. Coba, Fahri kan juga sudah pernah menulis artikel ya, apalagi artikelnya itu tentang filsafat. Gimana sih setelah Fahri mengikuti mentorship ini, apa lebih semangat lagi, atau dari mengikuti mentorship ini ada wawasan-wawasan lain yang udah Fahri terima nih? Gimana pendapat dari Fahri setelah mengikuti mentorship ini? Silakan Fahri. Gimana ya? Sebenarnya kan kalau saya itu alirannya agak beda dikit ya, soalnya saya itu di kepenulisan tentang sains sama filsafat. Tapi dari yang saya dapat dari Bang Fahri, jangan sama Fahri ya. Dari yang saya dapat kalau di sini tuh bener-bener secara struktur saya lebih matang lagi dalam kepenulisan gitu, kayak tadi perihal tentang penulisan judul, terus pemilihan topik dan ide. Soalnya kalau dari saya sendiri itu kalau nulis nggak benar-benar mengikuti struktur yang ada gitu. Ya walaupun kadang-kadang biar lebih bagus gitu kan harus ngikutin kaidah-kaidah yang ada.
Cuman kalau saya itu kan nulis tergantung mood, tergantung apa yang keluar dari apa yang kepala saya pikirin gitu. Dan moga aja berikut-berikutnya saya bisa nulis tentang sejarah ya. Karena kayaknya kurang mood ya menurut saya sendiri tuh nggak ada kecenderungan buat nulis tentang sejarah. Nggak tahu kenapa. Ya mungkin habis ini saya bisa punya kecenderungan buat nulis sejarah. Itu aja sih. Oke, terima kasih Fahri. Ya benar banget sih apa yang dibilang Fahri. Fahri itu emang ini ya, suka banget nulis tentang filsafat ya. Tapi ada kaitannya juga sama sejarah, bagus. Meila nambahin juga tadi lupa. Ya, jadi kalau silakan Kak. Kita nulis itu sebetulnya dari yang kita sukai aja. Nggak perlu, misalkan tadi si Fahri itu suka filsafat, dia nulis tentang filsafat biar mempermudah. Secara intelektualnya pun dia gampang. Kalau saya nulis tentang sejarah kesehatan, biar nanti secara intelektual pun gampang, nggak kesusahan. Jadi tulisan berdasarkan apa yang kalian suka sih. Iya benar banget Kak, benar-benar. Oke teman-teman, yang nulis judulnya cuma Karaka doang nih. Teman-teman yang lain juga dong nih, mana nih? Oke, Laila, Depok dan dinamikanya. Ada lagi nggak nih yang mau nulis judul nih? Ayo teman-teman. Nanti bakal ada reward loh dari panitia. Oke, dari tulisan teman-teman di sini aku tunggu sampai jam 17.05 ya teman-teman. Aku mau nanya lagi nih satu sama peserta dari angkatan 2020. Siapa ya? Coba aku mau nanya Ubay. Halo Ubay. Halo Ubay. Iya, halo Kak. Oke. Ubay, setelah mengikuti mentorship penulisan artikel ini, Ubay udah pernah belum nulis artikel sebelumnya? Saya belum pernah sih Kak, tapi mudah-mudahan setelah ngikut mentoring ini, saya jadi pengen nulis lagi sih, pengen nulis artikel. Pengen nulis artikel apa tuh, kalau boleh tahu? Kalau saya lebih suka sejarah ini sih Kak, apa namanya? Sejarah tentang Hindu-Buddha. Oh, sejarah Hindu-Buddha. Wah, bagus juga tuh. Selain itu ada lagi nggak? Mungkin itu sih, itu aja. Jadi saya iya. jadi cukup tertarik ya. Oke, itu udah ada tambahan tuh dari Kak Salna judul-judulnya. Oke, karena waktu sudah, sorry juga ya teman-teman juga udah mau buka puasa. Jadi closing statement dari aku, jangan lupa untuk terus mengasah potensi diri, karena jika kita sudah ataupun belum mengetahui dari potensi yang ada di diri kita harus mencari tahu. Misalkan nih, Kak Fahri tadi kan potensinya itu sudah ada ketika menjadi penulis, beliau itu sudah menyukai. Artinya apa? Kita harus, jika kita belum mengetahui potensi yang ada di diri kita harus mencari tahu. Setelah kita sudah mencari tahu, kita sudah tahu potensi kita harus mengasahnya sehingga nanti potensi yang sudah kita miliki itu bisa berguna untuk diri kita sendiri maupun untuk masyarakat ke depannya. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah aktif bertanya dan juga di sini sudah menuliskan beberapa judul. Nanti dari panitia akan menyaring beberapa judul penulisan esai yang bagus, yang baik, dan nantinya akan mendapat reward. Dan jangan lupa untuk teman-teman terus ikuti Sejarah Berkarya, karena nantinya akan diadakan selama 6 bulan ya kan. Terus nanti juga bakalan ada materi-materi atau tema-tema dari Sejarah Berkarya ini. Tema-temanya itu menarik, ada speech, juga ada karya tulis ilmiah, dan lain sebagainya. Pokoknya semakin teman-teman mengikuti Sejarah Berkarya ini secara kontinu, nanti teman-teman juga akan mendapatkan wawasan pengetahuan, sehingga nanti teman-teman itu selain berkuliah juga dapat mendapatkan ilmu-ilmu di luar materi perkuliahan. Mungkin dari saya itu saja. Selamat sore teman-teman. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan untuk nanti.
dan juga terus semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Saya akhiri. Saya pindahkan kepada MC Kandin. Silakan Kandin. Oke, terima kasih Kak Mela. Dan terima kasih juga nih buat Kak Variansyah, materinya bagus banget, menarik banget, dan pastinya bakal bisa memacu kita nih untuk mengikuti jejaknya, untuk menulis artikel, dan lain sebagainya. Oke, nggak nyangka ya, ternyata kita udah di penghujung acara nih. Tapi diingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi angket yang sudah disebar oleh BLMP, dan juga mengisi absen yang sudah disebar di grup peserta maupun di room chat Zoom. Karena nanti setelah kalian mengisi presensi ini, kalian akan mendapatkan sertifikatnya. Oke, jadi jangan lupa ya. Oke, karena ini udah sore dan pastinya teman-teman udah mau siap-siap buka puasa juga. Oke, buat semuanya ini tolong dinyalakan dulu ya kameranya, karena setelah ini akan ada sesi dokumentasi. Dan kepada panitia dipersilahkan untuk melakukan sesi dokumentasi. Ayo teman-teman yang belum on cam bisa di on cam dulu. Buat panitia kalau mau sesi dokumentasi di aba-abain ya. Oke teman-teman yang belum on cam bisa on cam dulu. Oke, kita mulai aja ya. Dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Thank you. Oke, terima kasih panitia yang udah melakukan presentasi. Nah, ini udah sore nih, udah jam 5 lewat, pasti teman-teman udah siap-siap mau buka puasa. Oke. Seperti apa yang disampaikan nih oleh Endang Sukamti, awal akan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, dan bertemu akan berpisah. Oleh karena itu, kita tutup aja acara pada hari ini. Saya selaku MC mohon pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan, mohon dibuka pintu maaf selebar-lebarnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sejarah berkarya berikutnya.